Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran, Bapak kita tolong untuk dipimpin doa. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini ada yang basuh? Ada. Kenapa? Sakit. Kita doain ya, semoga Mbak Suma lekas sembuh biar bisa bergabung kembali dengan kita untuk belajar bersama. Amin. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi bangun ruang Prisma. Tujuan kita mempelajari materi Prisma adalah diharapkan dengan mempelajari materi Prisma, siswa dapat menentukan keterampilan dalam mendeskripsi dan menerangkan suatu bangun ruang Prisma. Terus manfaat tujuan materi yang kedua yaitu membantu menyelidiki bangun ruang Prisma di kehidupan nyata. Jadi nanti kalian bisa menentukan di kehidupan nyata kalian benda-benda apa saja yang bentuknya seperti Prisma. Nah, dengan mempelajari materi Prisma diharapkan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan menghubungkan konsep dengan kehidupan nyata bangun ruang Prisma. Ada yang masih ingat bangun apa ini? Balok. Kalian sudah pernah mempelajari bangun balok kan sebelumnya kan? Nah, bangun datar apa saja yang terbentuk dari bangun ruang balok? Bangun datarnya ada apa saja? Persegi panjang. Persegi panjangnya ada berapa? Ada 4. Perseginya ada 2. Ada yang masih ingat luas permukaan balok? Ada yang masih ingat? Banada. Luas permukaannya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Bagaimana anak-anak? Betul. Catat ya, biar nanti tidak lupa, bisa dicatat lagi. Nah, Ibu akan menjelaskan mekanisme pembelajaran hari ini. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan materi Prisma, kemudian Ibu akan memberikan permasalahan yang akan kita diskusikan. Setelah masalah terselesaikan, kemudian Ibu akan memberikan kalian soal dalam bentuk LKPD. Kemudian kalian akan mengerjakan secara kelompok. Nanti kelompoknya akan Ibu tentukan. Setelah kalian mengerjakan LKPD, nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Setelah presentasi, kalian akan mengerjakan evaluasi secara mandiri. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang pengertian Prisma, sifat-sifat Prisma, macam-macam
lagi untuk keterampilan, nanti gua akan nilai kalian ketika kalian mempresentasikan hasil LKPD, hasil diskusi LKPD. Kita mulai masuk ke materi, sudah siap? Alat tulisnya jangan lupa disiapkan ya. Apa hubungannya luas permukaan prisma dengan kebudayaan Banyumas? Ada yang tahu kelenteng, ada yang tahu bangunan kelenteng, ada yang tahu di Banyumas itu ada beberapa kelenteng. Salah satunya dia bisa menyebutkan. Kelenteng itu apa, Bu? Kelenteng itu tempat beribadahnya orang Konghucu. Cina. Iya, ada di mana? Pasar Wage. Iya, itu namanya kelenteng apa? Ada kelenteng Bontek Biot. Nah, ya kan? Kelenteng Bontek Biot. Jadi sebagai ada yang pernah lihat, ada yang pernah lewat mungkin? Kita pelajari sama-sama ya. Sebagai bagian dari perjalanan wisata yang menyenangkan, Kelenteng Bontek Bio ini berada di Kabupaten Banyumas, menjadi destinasi menarik yang dapat dinikmati sambil menjelajahi keindahan kota lama Banyumas. Bagi para pengunjung yang menyukai keindahan kota lama Banyumas, Bontek Bio memberikan pengalaman spiritual dan budaya yang tak terlupakan. Jadi kalian nanti kalau kesini dapat merasakan kedamaian dan kebijaksanaan yang terpancar dari setiap sudut kelenteng sambil menikmati pesona sejarah yang hidup dan terjaga dengan baik di Banyumas. Kalian bisa perhatikan atap kelenteng ya, atapnya menurut kalian itu atapnya ada yang mirip dengan sesuatu atau enggak? Mirip kayu ya. Yang mana sih, Bu? Nah, ini atapnya. Kalau tapak atas ya. Wah, bisa itu di situ. Di mana sih, Bu? Kalau ada di kota lama Banyumas ya. Iya. Berarti di dekat mana ya? Di dekat. Iya, Bu. Kota lama, Bu. Oh ya, menurut kalian ini bentuknya seperti apa ya? Sama ya dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi ini kaitannya dengan budaya Banyumas. Jadi kita nanti bisa menerapkan materi yang telah kita pelajari untuk menghitung luas atap, menghitung. Nanti coba kita pelajari apa sih manfaatnya dan kaitannya dengan kelenteng. Yuk. Kita masuk ke materi. Di sini ada macam-macam bangun prisma. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6, dan masih banyak lagi jenis-jenis prisma yang lain. Yang akan ditanyakan adalah itu semua prisma kenapa namanya beda, ada yang segi 3, ada yang segi 4, ada yang segi 5, ada yang segi 6. Itu penamaannya berdasarkan apa ya? Alasnya. Apakah alasnya saja? Sama atasnya. Ada yang tahu sifat-sifat bangun prisma? Tadi bentuk alas dan atapnya atau kongruent. Terus setiap diagonal bidang sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Terus setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang.
bisa dijadikan sebagai salah satu dari jari-jari prisma segitiga. Ada yang bisa menentukan rumus luas permukaan bangun prisma? Oke, kita pahami dulu ya. Oke, Bu. Jadi coba perhatikan jumlah seluruh luas bangun datar yang terbentuk dari bangun ruang di samping. Jadi jumlah seluruh luas bangun datar yang membentuk sebuah prisma itu apa saja? Tadi kan sudah bisa menyebutkan. Ada berapa segitiganya? 2. Terus persegi panjang? Ada 3. Jadi untuk menentukan luas permukaan sebuah bangun adalah dengan cara menjumlahkan seluruh luas bangun datar yang menyelimuti. Nah, ini ya luas permukaan prisma segitiga. Jadi 2 kali luas segitiga karena segitiganya ada 2. Kemudian ditambah luas persegi panjang 2, ditambah luas persegi panjang 3, ditambah luas persegi panjang 4. Nah, kita akan kita coba bahas bersama-sama. Di situ ada sebuah prisma, diketahui prisma dengan HG. HG itu apanya? Sisi atau alas HG? Alas segitiga. Sisi Bu. Terus panjang JI 10 meter. Panjang GJ Yang atas ya Bu. miring. GJ-nya 5. Dan tinggi segitiga adalah 3 meter. Itu kan luas permukaan prisma tersebut. Tadi udah kita bahas luas permukaan prisma. Ada yang bisa maju, ada yang berani maju ke depan buat mengerjakan soal. Dan tidak. Ayo, ada yang berani maju. Tadi kan udah dipelajari luas permukaan prisma. Katanya luas permukaan prisma adalah jumlah luas seluruh bangun datar yang coba ada yang berani? Diperhatikan ya, nanti kalian bisa salin di buku tulis buat belajar di rumah.
persegi 5? 2. Terus terdapat berapa bangun datar persegi panjang? 5. Nah, kita sekarang tentukan luas bangun yang pertama dulu, yaitu persegi Luas Segi panjang. segi 5. Segi 5. Segi 5. Iya, luas 2 luas 5. Yang luas bangun kedua jumlah seluruh luas persegi panjang ada berapa? 5. Jadi luas Prisma adalah 2 kali luas luas bangun 1 ditambah luas bangun 2. Nah, sekarang kita tentukan ya. Jadi luas permukaan prisma rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Dicatat ya. Nah, sekarang kalian akan membentuk kelompok. Kelompoknya sudah Ibu tentukan ya. Di sini di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompoknya udah Ibu informasikan sebelumnya. Silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu udah tentukan kelompoknya ya. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Wah, ini bedanya banyak sekali, Bu. Jadi nanti kalian mengerjakan soal LKPD-nya secara berkelompok, kemudian kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Kalau ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas bisa langsung tanyakan ke Ibu ya. Ada instruksi lagi. Jadi untuk kelompok 1, 3, dan 5 cukup mengerjakan kegiatan 1. Untuk kelompok 2, 4, dan 6 mengerjakan kegiatan. Untuk kelompok 2 itu mengerjakan kegiatan 2. Untuk kelompok 4 dan 6 mengerjakan kegiatan 1 dan 2 ya.
kegiatan satu kan ada gambar angka kelenteng. Angka kelenteng kan berbentuk prisma segitiga. Terus di soalnya udah ada ukurannya. Terus suruh menghitung permukaan kartusnya dibutuhkan untuk membuat replika dari angka kelenteng. Nah, dari luas total yang sudah kelompok kami diskusikan itu ketemu kalau luas totalnya itu 3.312 cm kuadrat. Apakah jawaban teman-teman sama? Sudah, Bu? Gimana teman-teman? Sudah Bu? Ya. Ada yang berbeda jawabannya? Tepuk tangan buat kegiatan 2, silakan kelompok berikutnya. Ya, silakan. Dibacain aja. Yang nomor 2 kan ditanyakan luas permukaan angka kelenteng. Tapi luas permukaannya luas alas ditambah 2 kali luas bidang miring. Luas alasnya tentunya 40 meter persegi ditambah 2 kali 108 meter persegi, hasilnya 256 meter persegi. Sebagaimana anak-anak? Berikutnya kesimpulan ya. Jadi kita simpulkan sama-sama untuk pembelajaran hari ini. Jadi untuk menentukan rumus luas permukaan prisma apa anak-anak? Luas tegamnya. Ya. Terus setelah kalian mempelajari materi ini, kalian apakah sudah menemukan benda-benda di sekitar kalian yang bentuknya mirip seperti prisma? Apa saja coba sebutkan? Selain itu, kan itu bentuk prisma ada banyak, bukan hanya prisma segitiga. Selain prisma segitiga, ada nggak benda-benda lain? Ada prisma segi 5, prisma segi 6, prisma segi 4. Prisma apa itu? Ya. Terus coklat. Silver Bu. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Tidak ada, Bu. Kalian bisa cek grup ya. Tadi Ibu udah share soal evaluasi, silahkan dikerjakan secara mandiri. Nanti dikumpulkan ya, siapkan, dikerjakan di lembar kertas. Nanti akan dikumpulkan, waktu mengerjakannya adalah 5 menit. Selesai, silahkan dipublikasikan ya. Ya Bu. Sekarang siapkan
kita belajar di kelas secara bersama-sama.